Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Jauza Hanifah dari Universitas Islam Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang obat herbal dan obat alami atau P3K di dalam kepramukaan. Silakan nonton. Apa itu obat herbal? Obat herbal adalah obat yang terbuat dari bahan alam, baik di tumbuhan, hewan, atau mineral. Obat herbal dapat digunakan dalam bentuk ramuan tradisional, ekstrak, kapsul, teh, minyak, atau bentuk lainnya. Ada beberapa contoh obat herbal yang sering digunakan dalam kepramukaan. Yang pertama ada jahe. Jahe dapat digunakan untuk mengatasi mual, muntah, atau sakit perut ringan. Yang kedua ada daun sirih, yang memiliki sifat antiseptik dan dapat digunakan untuk membersihkan luka kecil. Yang ketiga, ada kayu manis, dikenal memiliki sifat antimikroba dan dapat digunakan untuk membantu mengobati infeksi saluran pernafasan ringan. Yang keempat, ada kunyit, memiliki sifat antiinflamasi dan dapat digunakan untuk mengobati luka ringan atau sebagai obat luar untuk mempercepat penyembuhan. Yang kelima, ada madu, dapat digunakan sebagai penutup luka atau sebagai bahan untuk minuman herbal yang menenangkan. Yang keenam, ada sintrot yang digunakan untuk menghilangkan rasa pegal-pegal. Yang ketujuh, ada Gracinia sp, digunakan sebagai obat malaria. Yang kedelapan atau yang terakhir, ada bandotan untuk mengatasi perut kembung dan mengatasi bagian tubuh yang terluka dengan cara dihaluskan. Selanjutnya ada materi tentang kotak P3K. Apa itu kotak P3K? Kotak P3K adalah singkatan dari kotak pertolongan pertama pada kecelakaan. Kotak ini biasanya berisikan peralatan dan obat-obatan yang digunakan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau kendaraan darurat medis. Peralatan yang umumnya ada dalam kotak P3K meliputi seperti perban, plaster, gunting, alkohol swab, dan obat-obatan sederhana seperti antiseptik dan obat pereda nyeri ringan. Ini adalah langkah awal dalam memberikan bantuan medis sebelum seseorang bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Di sini kita dapat melihat daftar isi kotak P3K lengkap yang umumnya ada di kotak P3K. Yang pertama ada kasa steril terbungkus, yang kedua ada perban yang ukuran 5 cm, yang ketiga ada perban 10 cm, yang keempat ada plester, yang kelima ada plester lagi, tapi ini plester cepat. Yang keenam ada kapas, yang ketujuh ada kain segitiga mitela, yang kedelapan ada gunting perban, yang kesembilan ada peniti, yang kesepuluh ada sarung tangan sepasang, yang ke-11 ada masker, yang ke-12 ada pinset, ke-13 lampu senter, ke-14 ada gelas cuci mata, yang ke-15 kantong plastik bersih, yang ke-16 ada aquades 10 ml, yang ke-17 ada povidone lodin 60 ml, yang ke-18 ada alkohol 70%, yang ke-19 ada buku catatan dan panduan P3K, yang terakhir ada daftar isi kotak P3. Kalau yang tadi kita dapat melihat daftar isi lengkapnya, ini ada beberapa peralatan dasar P3K. Yang pertama ada kasa steril, yang kedua perban, yang ketiga plester, keempat kapas, kelima jepitan atau pinset, yang keenam ada gunting. Selanjutnya ada berbagai tindakan yang perlu kita lakukan ketika terjadi kecelakaan. Yang pertama ada lakukan pengamatan terhadap situasi sekitar, yaitu pastikan bahwa tidak ada hal-hal yang mengancam keselamatan baik untuk korban, pihak pemberi tindakan P3K, maupun orang-orang lain di sekitarnya. Yang kedua, kita harus mengamankan lokasi kecelakaan. Sebelumnya, kita sudah melakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitar lokasi kecelakaan. Dengan pengamatan tersebut, maka dapat dilihat dan dinilai apakah tempat tersebut sudah aman atau belum untuk berbagai tindakan selanjutnya. Yang ketiga, memberikan pertolongan pertama. Langkah pertama memberikan pertolongan pertama adalah kita sebagai penolong atau yang lebih mengenal dengan P3K memperkenalkan diri kepada warga sekitar atau keluarga yang bersangkutan dan korban agar mereka tahu kalau kita ingin membantu korban tersebut dan mereka mengetahui juga kalau kita adalah tenaga medis yang mengerti tentang P3K. Yang kedua, kita meminta izin kepada korban dan keluarga agar kita bisa melakukan penanganan dengan cepat dan meminta masyarakat untuk menelpon ambulans agar membantu membawa korban ke rumah sakit.
Yang ketiga, sebelum kita melakukan penanganan kepada korban, kita memakai alat pelindung seperti helm, sarung tangan, kacamata yang sekiranya kita bawa. Kalau tidak punya, cukup menggunakan sarung tangan saja agar steril. Yang keempat, setelah kita menggunakan alat pelindung, kita mengecek. Yang keempat, setelah menggunakan pelindung, kita melakukan pengecekan awal, seperti pengecekan leher, perut, ujung kaki, tangan, pernapasan, dan mata. Umumnya, pernapasan orang dewasa 12-20 per menit. Kelima, kita melakukan pengecekan kepala, mulai dari depan hingga ke belakang. Jadi diusap begini, apakah ada perubahan atau tidak. Yang terakhir, jika terjadi cedera patah tulang, pasti ada cairan yang keluar dari alat reproduksi, baik itu perempuan maupun laki-laki. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Di sini ada beberapa hal yang harus kita ingat jika terjadi penanganan patah tulang. Yang pertama, jika ada yang patah tulang, jangan pernah sekali mengubah posisi awal korban. Yang kedua, jika terjadi luka dan patah tulang, maka tangani terlebih dahulu lukanya, bukan patah tulangnya. Yang ketiga, jika terjadi patah tulang di bagian sendi, maka kita obati di bagian tengah sendi. Dan sebaliknya, jika patah di bagian tulang, maka yang diobati dari sendi ke sendi. Yang keempat, ikat bagian sendi yang luka menggunakan kain sarung. Yang terakhir, jika sudah ditangani dan ambulan tidak juga datang, maka lakukan pengecekan ulang secara terus-menerus sekitar 5-10 menit sekali. Baiklah, semua materi sudah saya sampaikan. Kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan di samping atau materi yang saya jelaskan adalah pentingnya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengetahui obat-obat herbal dan peralatan P3K sebagai upaya pertolongan pertama saat menghadapi keadaan darurat atau kecelakaan di alam terbuka atau sehari-hari. Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan harus diterapkan dalam penggunaan obat-obatan herbal dalam kotak P3K, termasuk pengetahuan tentang penggunaan yang tepat, dosis yang aman, serta penyimpanan yang benar. Dengan demikian, anggota pramuka dapat menjadi lebih siap dan mampu memberikan pertolongan pertama yang efektif dan dalam situasi darurat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.